Welcome back to Mathematics Class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam pembelajaran matematika. Nah, materi yang akan kita pelajari kali ini adalah mengenai persamaan logaritma. Nah, untuk mempelajari persamaan logaritma, tentunya kamu sudah memahami dasar dari bentuk logaritma, sifat-sifat logaritma maupun fungsi dari logaritma. Nah, jadi apa itu persamaan logaritma? Nah, persamaan logaritma merupakan suatu persamaan yang numerusnya atau bilangan yang diambil logaritmanya. Jadi, ini memuat variabel X atau persamaan yang bilangan pokok atau numerusnya memuat variabel X. Persamaan logaritma terbagi atas dari beberapa bentuk persamaan. Nah, di sini secara umum kita akan membahas ada 4, yaitu A log fx sama dengan A log p. Kemudian yang kedua, A log fx sama dengan A log gx. Kemudian yang ketiga, A log fx sama dengan B log fx. Kemudian yang keempat adalah persamaan logaritma yang dirubah ke dalam bentuk persamaan kuadrat. Dari keempat bentuk persamaan logaritma ini memiliki ketentuan di mana fx dan gx adalah fungsi-fungsi aljabar dengan fx gx lebih besar dari 0. Kemudian untuk a, b, p bilangan real positif x lebih besar dari 0, a tidak sama dengan 1, b juga tidak sama dengan 1. Nah, kemudian untuk koefisien baik nilai a, b, dan c adalah bilangan real di mana a tidak boleh sama dengan 0. Nah, untuk lebih memahaminya, kita langsung saja bahas untuk yang persamaan logaritma yang pertama. Kita akan membahas untuk bentuk persamaan logaritma A log fx sama dengan A log p. Nah, jadi jika A log fx sama dengan A log p, maka solusinya adalah fx sama dengan p. Nah, ini sebenarnya mudah saja untuk memahaminya. Coba perhatikan, di ruas kiri dan ruas kanan itu memiliki basis yang sama, ya kan? Sehingga ini dapat kita peroleh nanti langsung fx sama dengan p. Nah, dengan catatan a lebih besar dari 0, artinya basis a-nya lebih besar dari 0 dan basis a itu tidak boleh sama dengan 1. Kemudian numerusnya itu fx dan p itu haruslah lebih besar dari 0. Nah, jadi dengan kata lain ini haruslah bernilai positif, ya kan? Untuk lebih memahaminya kita langsung aplikasikan ke dalam contoh. Nah, di sini sudah diberikan contoh, tentukan penyelesaian dari persamaan-persamaan logaritma berikut. Nah, kita akan menyelesaikan untuk soal yang pertama. Nah, jika 2 log 3x dikurang 1 sama dengan 3, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, di sini kan ruas kanan itu hanya bernilai 3 ya, artinya bilangan biasa. Sedangkan di sebelah kiri itu memiliki basis atau memiliki logaritma. Nah, kita akan mengupayakan 3 ini ke dalam bentuk logaritma, ya kan? Kenapa? Karena kita akan mau menyamakan antara ruas kiri dan ruas kanan itu memiliki basis yang sama. Nah, bisakah kita rubah? Bisa. Nah, jadi kita kaitkan dengan basis yang di sebelah kiri, ya kan, supaya memiliki basis yang sama. Maka dapat kita tuliskan 2 log 3x dikurang 1 sama dengan 2 log 2 pangkat 3. Nah, jadi kalau 2 log 2 ini kan sama dengan 1, ya kan? Sehingga sama saja maknanya antara yang di atas, yang pertama, dengan yang kedua. Nah, selanjutnya ini tinggal kita rubah menjadi 2 log 3x dikurang 1 sama dengan 2 log 8, ya kan? Karena basisnya sudah sama, maka tinggal kita hilangkan. Kemudian dapat kita peroleh yaitu 3x dikurang 1 sama dengan 8. Nah, namun sebelum itu kita harus menguji dulu ke dalam syaratnya. Iya, masih ingat tadi syaratnya ya? Nah, jadi syaratnya itu haruslah lebih besar dari 0, ya kan? Jadi numerusnya ini, yang ini numerusnya harus lebih besar dari 0.
Kemudian yang ini juga, si 8 harus juga lebih besar dari 0. Nah, kemudian langsung saja kita uji 3x dikurang 1 lebih besar dari 0. Maka 3x lebih besar dari 1. Kemudian x lebih besar dari 1/3. Nah, jadi ini benar ya. Jadi lebih besar dari 0. Jadi 1/3 itu lebih besar dari 0. Kemudian yang ini kan sudah jelas ya. Ini tidak perlu lagi kita uji karena jelas 8 lebih besar dari 0. Nah, di sini kedua numerus sudah memenuhi, maka langsung saja kita proses penyelesaiannya. Maka 3x dikurang 1 sama dengan 8. Ya kan? Itu diambil tadi dari sini. Kemudian 3x sama dengan 8 tambah 1. Maka x sama dengan 9/3. Maka dapat kita peroleh hasilnya x sama dengan 3. Nah, apakah ini merupakan himpunan penyelesaiannya? Ya, jadi kita lihat ya. Karena x lebih besar dari 1/3, ya kan? Jadi dia harus lebih besar dari 1/3. Maka memenuhi himpunan penyelesaiannya dari x adalah 3. Ya kan? Kenapa? Karena 3 merupakan lebih besar dari 1/3. Nah, jadi ini merupakan himpunan penyelesaiannya. Nah, jadi bentuk soal yang kedua. Nah, untuk menyelesaikannya, pertama kita harus uji dulu ya syaratnya, yaitu numerusnya. Nah, di sini kan numerusnya x kurang 5. Di sini x kurang 2, kemudian 81. Nah, jadi syarat dari numerus itu harus lebih besar dari 0. Maka x dikurang 5 lebih besar dari 0. Ya kan? Sehingga x lebih besar dari 5. Kemudian untuk yang x kurang 2, x kurang 2 lebih besar dari 0, maka diperoleh x lebih besar dari 2. Nah, untuk 81, ini jelas ya, ini lebih besar dari 0. Jadi tidak usah lagi kita uji. Kemudian, nah, yang mana yang kita gunakan numerusnya? Jadi nilai numerus itu yang kita gunakan adalah nilai yang terbesar ya. Jadi numerus untuk fx-nya itu yang terbesar adalah lebih besar dari 5, ya kan? Maka akan kita ambil yaitu x lebih besar dari 5. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan soal tersebut. Nah, di sini memiliki basis yang sama, ya kan? Di ruas kiri ini memiliki basis yang sama dan prosesnya adalah penjumlahan. Nah, jadi kalau begitu masih ingat ya sifat-sifat dari logaritma? Ya, maka ini langsung kita rubah menjadi perkalian. Kemudian yang ini di ruas sebelah kanan ini kan 9 log 81. Nah, ini akan kita sederhanakan terlebih dahulu. Nah, maka dapat kita tuliskan 2 log x dikurang 5 dikali x kurang 2 sama dengan 9 log 9 pangkat 2. Tentunya kamu masih ingat, jika a log a sama dengan 1, maka ini hasilnya 1. Maka selanjutnya dapat kita tuliskan yaitu 2 log x dikurang 5 dikali x kurang 2 sama dengan 2. Nah, sekarang sama seperti soal yang pertama, ya kan? Jadi kita upayakan basisnya adalah sama antara ruas kiri dan ruas kanan. Nah, maka dapat kita tuliskan menjadi 2 log x dikurang 5 dikali x dikurang 2 sama dengan 2 log 2 pangkat 2. Nah, jadi selanjutnya akan kita peroleh nanti, ini kita kalikan langsung, ya kan? Kemudian nanti kan logaritmanya basisnya karena sudah sama, ya kan? Maka dapat kita peroleh menjadi x kuadrat dikurang 7x tambah 10 sama dengan 4. Nah, kemudian 4-nya kita pindahkan ke sebelah kiri menjadi x kuadrat dikurang 7x ditambah ya 10 kurang 4 sama dengan 6. Nah, maka selanjutnya kita akan tentukan akar-akar bentuk persamaan kuadratnya. Maka dapat kita peroleh x dikurang 1 dikali x dikurang 6 sama dengan 0. Nah, jadi x sama dengan 1 atau x sama dengan 6. Nah, selanjutnya kita akan menentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, karena x-nya lebih besar dari 5, ya kan? Maka yang memenuhi himpunan x adalah yang 6. Nah, jadi 6 ini adalah lebih besar dari 5. Makanya himpunan penyelesaiannya adalah 6. Nah, mudah ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas untuk
bentuk persamaan logaritma, yaitu A log fx sama dengan A log gx. Nah, jadi jika A log fx sama dengan A log gx, maka solusinya adalah tentunya menjadi fx sama dengan gx. Nah, kenapa? Karena di sini sudah memiliki basis logaritma yang sama di kedua ruas, sehingga dapat kita hilangkan saja, maka dapat kita peroleh fx sama dengan gx. Nah, dengan catatan, tentunya sudah pasti bahwa untuk basis, basis A itu lebih besar dari 0 dan tidak sama dengan 1. Kemudian numerusnya, untuk fx dan gx lebih besar dari 0. Nah, untuk lebih memahaminya, kita langsung aplikasikan saja ke contoh. Nah, untuk menyelesaikan contoh tersebut, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah, coba lihat untuk ruas kiri, di sini memiliki apa? Memiliki basis yang sama, kemudian dengan tanda proses penjumlahan. Maka tinggal kita kalikan nanti berdasarkan sifat dari logaritma. Nah, jadi dapat kita tuliskan menjadi 3 log x dikurang 4 dikali x tambah 4 sama dengan 3 log 6x, Nah, jadi karena di sini kedua ruas sudah memiliki basis logaritma yang sama, maka dapat kita langsung hilangkan. Maka kita peroleh hasilnya x dikurang 4 dikali x tambah 4 sama dengan 6x. Nah, jadi selanjutnya dapat kita proses hasilnya ini menjadi x kuadrat dikurang 6x dikurang 16 sama dengan 0. Nah, ingat ya, nanti setelah dikali, kemudian yang 6x ini dimasukkan ke sebelah kiri, sehingga nanti dapatlah hasilnya x kuadrat dikurang 6x dikurang 16. Nah, selanjutnya kita cari akar dari bentuk persamaan kuadratnya. Maka dapat kita peroleh x tambah 2 dikali x dikurang 8. Nah, jadi x sama dengan negatif 2 atau x sama dengan 8. Nah, jadi sekarang kita mau uji nih. Kan syaratnya tadi bahwa numerus atau nilai x itu harus lebih besar dari 0. Untuk mendapatkan nilai himpunannya harus kita uji. Nah, di sini ada 2, yang negatif 2 dan 8. Nah, jelas ya, untuk dia lebih besar dari 0, berarti yang negatif tidak berlaku atau tidak memenuhi. Nah, jadi untuk himpunan penyelesaiannya adalah nilainya adalah 8. Nah, bagaimana? Mudah ya untuk mempelajarinya. Selanjutnya kita lihat untuk yang ketiga, yaitu bentuk persamaan logaritma A log fx sama dengan B log fx. Nah, jadi di sini basis di kedua ruas yang berbeda, namun numerusnya sama, sama-sama fx. Namun di sini yang berbeda adalah basis logaritmanya. Sehingga jadi solusinya adalah ini sudah ditentukan bahwasanya fx sama dengan 1. Nah, jadi dengan catatan untuk basis A maupun B itu lebih besar dari 0, dimana nanti A tidak boleh sama dengan 1 dan B juga tidak boleh sama dengan 1. Kemudian A tidak sama dengan B. Nah, di sini jelas ya, kamu harus ingat selalu bahwa untuk numerus x itu adalah lebih besar dari 0. Nah, jadi langsung saja kita aplikasikan ke dalam contoh. Nah, untuk menyelesaikan contoh tersebut, maka langsung kita lihat bahwasannya di kedua ruas sudah memiliki numerus yang sama. Namun yang berbeda apa? Di sini yang berbeda adalah basisnya, sehingga kita akan menggantikan nanti fx sama dengan 1. Berarti dapat kita tuliskan, ini kan nilai fx ya, x kuadrat dikurang 6x tambah 10. Maka x kuadrat dikurang 6x tambah 10 sama dengan 1. Maka kemudian satunya kita pindahkan ke sebelah kiri untuk proses penyelesaian, menjadi x kuadrat dikurang 6x tambah 9 sama dengan 0. Nah, jadi selanjutnya tinggal kita akarkan nih, dari bentuk persamaan kuadrat menjadi
X dikurang 3 pangkat 2, maka diperoleh X sama dengan 3. Nah, coba perhatikan, nilainya kan 3. Apakah lebih besar dari 0? Iya, maka himpunan penyelesaiannya adalah 3. Nah, bagaimana? Mudah ya? Kemudian kita lihat untuk yang keempat. Nah, untuk yang keempat, persamaan logaritma yang berbentuk persamaan kuadrat. Nah, jadi untuk menyelesaikannya, ini dengan ketentuan bahwasanya untuk nilai A maupun X itu lebih besar dari 0, A tidak sama dengan 1, dan koefisiennya A, B, dan C konstanta tadi itu bilangan real, dan A tidak sama dengan 0. Jika dimisalkan Y sama dengan A log X, maka persamaan tersebut dapat diubah menjadi persamaan kuadrat dalam variabel Y. Nah, jadi kita langsung saja aplikasikan ke dalam contoh. Nah, di sini contohnya sudah ada 2. Langsung saja kita akan bahas untuk contoh soal yang pertama. Nah, untuk soal yang pertama, jadi di sini akan kita arahkan ke dalam bentuk persamaan kuadrat. Nah, jadi sini sudah memiliki pangkat kuadrat ya, atau pangkat 2. Jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah kita memindahkan si 24 ke sebelah kiri supaya bentuknya menjadi bentuk persamaan kuadrat. Maka log kuadrat X dikurang 2 log X dikurang 24 sama dengan 0. Nah, selanjutnya ini kan sudah memiliki pangkat 2 ya. Jadi dapat kita rubah menjadi log X pangkat 2 dikurang 2 log X dikurang 24 sama dengan 0. Nah, jadi ini sama seperti bentuk persamaan eksponen ya. Tujuannya adalah mengubah ke dalam bentuk salah satu dari bentuk persamaan eksponen adalah mengubah ke dalam bentuk persamaan kuadrat. Nah, jadi sekarang untuk log X ini akan kita misalkan log X sama dengan P, maka dapat kita tuliskan ke dalam bentuk persamaan menjadi P kuadrat dikurang 2P dikurang 24 sama dengan 0. Nah, sekarang tinggal kita cari akarnya, ya kan? Maka P tambah 4 dikali P dikurang 6. Nah, tentunya kamu sudah tahu bagaimana cara menentukan faktor dari persamaan kuadrat. Nah, selanjutnya kita cari akarnya menjadi P sama dengan negatif 4 atau P sama dengan 6. Nah, sekarang tinggal kita masukkan untuk nilai P yang tadi, yaitu apa tadi? Log X sama dengan P. Maka untuk P sama dengan negatif 4, tinggal gantikan nilai P-nya, yaitu menjadi log X. Kemudian untuk yang P sama dengan 6, begitu juga. P sama dengan 6 itu menjadi log X sama dengan 6. Nah, terlebih dahulu kita harus mencari ini, ya kan? Untuk log X sama dengan negatif 4. Nah, jadi untuk menyelesaikannya, ini akan kita rubah. Di kedua ruas harus memiliki logaritma, ya kan? Nah, bagaimana cara merubah negatif 4 ke dalam bentuk logaritma? Nah, tentunya kamu masih ingat dari sifat dari logaritma, ya kan? Nah, jadi dapat kita tuliskan menjadi bagaimana? Log X sama dengan log 10 pangkat negatif 4. Nah, jadi selanjutnya ini dapat kita tuliskan karena sudah memiliki basis logaritma yang sama, maka dapat kita hilangkan sehingga dapat kita tuliskan X sama dengan 10 pangkat negatif 4. Atau kalau kita tuliskan menjadi X sama dengan 0,001. Nah, sekarang kita lihat untuk yang log X sama dengan 6. Nah, sama seperti tadi, kita akan mengubah 6 ini dengan memiliki logaritma. Bagaimana cara membentuknya? Tentunya kamu masih ingat ya. Maka dapat kita peroleh hasilnya log X sama dengan log 10 pangkat 6. Nah, karena sudah memiliki kedua ruas logaritma, maka dapat kita hilangkan, maka dapat kita peroleh X sama dengan 10 pangkat 6 atau X sama dengan 1 juta ya. Nah, sekarang kita lihat, ingat syaratnya tadi bahwa untuk X itu apa? X itu harus lebih besar dari 0. Jadi
himpunan penyelesaiannya adalah, iya jelas ya, 10 pangkat negatif 4 dan 10 pangkat 6. Nah, ini merupakan himpunan penyelesaiannya. Nah, selanjutnya kita akan bahas untuk contoh soal yang kedua tadi, yaitu, nah ini bentuk soalnya. Nah, untuk menyelesaikan soal yang kedua ini, nah di sini bentuknya coba perhatikan, di sini memiliki ya basis 5 log kuadrat X, ya kan? Kemudian di sini basis 5 log X pangkat 6. Nah, jadi ini posisi 6 di sini harus kita pindahkan. Kamu masih ingat ya? Untuk sifat logaritma, ya kan? Maka ini menjadi, dapat kita tuliskan 5 log X dikuadratkan dikurang 6 dikali 5 log X tambah 5 sama dengan 0. Nah, sekarang tinggal kita rubah sama seperti sebelumnya. Iya, kita misalkan untuk 5 log X. Nah, kita misalkan 5 log X itu adalah P. Maka sekarang tinggal kita tuliskan dalam bentuk persamaan menjadi, iya, P kuadrat dikurang 6P tambah 5 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita faktorkan untuk mencari akar-akarnya. Maka dapat kita peroleh, iya, P dikurang 1 dikali P dikurang 5. Nah, tentunya kamu sudah paham ya bagaimana menentukan faktor dari persamaan kuadrat. Nah, sekarang tinggal kita cari nih akarnya. Maka P sama dengan 1 atau P sama dengan 5, ya kan? Karena P dikurang 1 sama dengan 0, maka hasilnya P sama dengan 1. Kemudian ini P dikurang 5 sama dengan 0, maka diperoleh P sama dengan 5. Sekarang tinggal kita substitusikan nilai dari P tadi. Iya, yang kita misalkan tadi P kan 5 log X, ya kan? Maka dapat kita tuliskan menjadi 5 log X sama dengan 1. Nah, nilai P kita ganti jadi 5 log X. Nah, selanjutnya kita akan menyamakan antara ruas kiri dan ruas kanan memiliki basis logaritma yang sama. Nah, bagaimana caranya? Iya, dengan catatan dia memiliki basis 5 ya untuk ruas kanan di sini. Nah, jadi dapat kita tuliskan menjadi 5 log X sama dengan 5 log 5. Kenapa 5 log 5? Karena 5 log 5 adalah 1. Nah, jadi selanjutnya karena sudah memiliki basis logaritma yang sama, maka dapat kita hilangkan, maka kita peroleh hasilnya. Iya, X sama dengan 5. Nah, selanjutnya kita cari untuk yang P sama dengan 5. Nah, jadi di sini tinggal kita substitusikan nilai P, ya kan? Jadi basis 5 log X sama dengan 5. Maka, iya, bagaimana caranya? Ini harus kita rubah dengan memiliki, iya, basis logaritma yang sama antara kedua ruas ini, harus sama. Jadi kita upayakan dengan memiliki basis yang sama seperti di ruas kiri. Nah, tentunya kamu paham ya cara menentukannya. Ya, maka dapat kita peroleh menjadi 5 log X sama dengan 5 log 5 pangkat 5. Nah, tentunya kalau 5 log 5 pangkat 5, ya maknanya sama seperti ini, ya kan? Sama dengan 5. Nah, sekarang karena sudah memiliki basis logaritma yang sama, maka tinggal kita hilangkan, maka dapat kita peroleh X sama dengan 5 pangkat 5. Atau kalau kita cari 5 pangkat 5 itu adalah 3125. Nah, sekarang kita lihat untuk himpunan penyelesaiannya. Ingat bahwasanya X lebih besar dari 0. Nah, apakah 5 dan 5 pangkat 5 ini lebih besar dari 0? Ya, maka diperolehlah himpunan penyelesaiannya 5 dan 3125, atau dengan kata lain 5 dan 5 pangkat 5 merupakan himpunan penyelesaiannya. Nah, bagaimana? Mudah ya untuk mempelajarinya. Nah, sampai di sini dulu pembahasan materi kita kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan maupun kesalahan. Semoga video ini bermanfaat dan mempermudah kamu dalam mempelajari persamaan logaritma. Dan jangan lupa untuk menantikan video-video pembelajaran berikutnya. Nah, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.